Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2077 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mazmur pasal 119 ayat 113 sampai ayat 117. Demikian firman Tuhan. Orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu, supaya aku hidup. Dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Sokonglah aku, supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapan-Mu senantiasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bagaimana kehidupan pemazmur. Dia sungguh-sungguh menjaga hidupnya. Dia hidup sesuai dengan kebenaran firman. Dia hidup dalam kekudusan. Dia tidak mau kompromi dengan hal-hal yang berbau dengan dosa. Oh haleluya. Dalam firman Tuhan ini, pemazmur mau menceritakan apa yang dia kerjakan, dia lakukan ketika dia mengalami satu persoalan, tantangan, tekanan dalam kehidupannya. Yang pertama yang dia lakukan di ayat 114a. Engkaulah persembunyianku. Amin. Pemazmur bersembunyi kepada Tuhan. Oh haleluya. Bersembunyi berarti itu ada dalam situasi di mana terjadi satu pergumulan, tekanan yang menghimpit, yang menekan pemazmur sehingga dia tidak bisa datang kepada manusia, hanya bisa datang kepada Tuhan, bersembunyi ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur kalau dalam konteks ini berarti dia sangat-sangat percaya kepada Tuhan, sehingga dia meyakini bahwa hanya Tuhan yang dapat menjaga, melindungi dia dari segala macam ancaman bahaya, baik dari yang kelihatan maupun tidak terlihat. Tuhan tempat persembunyiannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, kalau saat ini saudara memiliki satu pergumulan, banyak tekanan, mungkin masalah-masalah yang menghimpit saudara, pertanyaan saya, kepada siapa saudara datang? Saudara, banyak orang, bahkan orang Kristen, pelayan-pelayan Tuhan, kalau ada masalah mereka cari manusia. Saudara, kalau saudara mencari manusia, datang berlindung kepada manusia, saudara akan kecewa. Karena memang manusia tidak bisa diharapkan. Hanya Tuhan tempat kita aman untuk bersembunyi. Bukan berarti kita ada hutang terus bersembunyi, saudara, dari debt collector. Saudara, kalau saudara punya dosa, saudara datang kepada Tuhan, pasti Tuhan ampuni. Tapi kalau saudara punya hutang, ya saudara harus bayar. Hadapi, bayar saudara. Saya percaya saudara punya niat untuk bayar, pasti Tuhan berkati, Tuhan sediakan untuk membayar hutang piutang. Yang percaya katakan amin. Haleluya.
Bersembunyi di sini berarti kita ada dalam kejaran musuh-musuh kita. Makanya kita butuh mencari tempat untuk kita bersembunyi supaya kita aman. Dan saya mau bilang, saudara, tempat persembunyian di dunia ini tidak aman. Hanya bersembunyi kepada Tuhan, bersembunyi dalam hadirat Tuhan, kita akan merasa aman, damai, sejahtera. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara sedang ada dalam persoalan, ada banyak tekanan. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya ini ada di tempat di mana mayoritas orang yang tidak percaya. Hanya saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga saudara ditekan, saudara teraniaya secara batin. Orang-orang tidak senang dengan kehadiran saudara. Saudara, datanglah kepada Tuhan, bersembunyi dalam hadirat Tuhan. Maka Tuhan akan menjamin keamananmu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya datang bersembunyi dalam hadirat Tuhan, kita akan merasa aman, tenang, damai, sejahtera. Haleluya, haleluya. Persembunyian di dunia itu hanya sementara. Tapi kalau saudara bersembunyi dalam hadirat Tuhan, Tuhan yang akan menjamin kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita tetap aman, walaupun kita ada di tengah-tengah badai, gelombang besar di kiri kanan kita. Tapi kita akan aman karena kita bersembunyi di balik nama Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kita dijaga, kita diberkati. Haleluya. Yang kedua, saudara, pemazmur menjadikan Tuhan itu perisai, tempat dia berlindung. Saudara, perisai itu, ya, tameng, itu merupakan satu alat untuk melindungi tubuh ketika dalam peperangan. Dan firman Tuhan ini katakan, Tuhan menjadi perisai buat kita. Amin. Tuhan yang akan melindungi saudara dan saya dari serangan musuh, baik itu serangan gosip, perkataan-perkataan yang tidak benar yang berusaha mau menjatuhkan kita. Serangan-serangan baik itu secara nyata, fakta di lapangan, dan juga serangan-serangan yang tidak terlihat. Baik itu pelet, baik itu gendam, baik itu santet, dan lain sebagainya. Saudara akan tetap aman, tenang, damai, sejahtera. Karena Tuhan yang menjadi perisai saudara dan saya orang percaya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjadikan Tuhan tempat kita berlindung, maka kita akan aman. Amin. Walaupun musuh mengelilingi kita. Kita belajar dari pengalaman Daud. Daud berapa kali dia dikepung, saudara. Berapa kali dia hampir mati. Tapi lihat, Tuhan punya banyak cara untuk menolong orang-orang yang datang berlindung kepada Tuhan. Pasti Tuhan jamin keamanannya. Amin. Saudara yang saat ini mungkin saudara memiliki banyak sekali persoalan pergumulan. Saudara mungkin mengandalkan manusia. Saudara datang berlindung kepada keluarga yang mungkin punya pangkat, punya jabatan, punya uang, punya pengaruh. Tetapi saudara dalam hal ini, saudara dikecewakan. Karena memang manusia itu mengecewakan, saudara. Hanya satu yang memberikan kita pengharapan yang luar biasa. Bahwa di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa. Amin. Saudara, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang datang berlindung kepada Tuhan. Datang berlindung kepada Tuhan itu sama artinya kita datang mengungsi. Tuhan menjamin kehidupan kita. Amin. Makanya saudara, datanglah kepada Tuhan. Berlindunglah kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, dan Tuhan memberkati kita semua. Orang-orang yang datang berlindung
kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini ibarat gelas yang ada di dalam kardus yang di packing saudara untuk dikirim. Saudara perhatikan gelas-gelas itu pasti di dalam kotak itu, ya kardus-kardusnya itu melindungi gelas supaya tidak pecah. Memang kalau cuma getaran atau benturan yang biasa, saudara, dia aman, tidak akan pecah. Nah, saudara dengar ini baik-baik. Gelas-gelas yang di kardus itu, dia punya batas getaran benturan. Satu saat benturan yang begitu kuat menghantam dia, dia akan retak, dia akan pecah, dia akan hancur. Saudara, kalau saudara dan saya berlindung kepada Tuhan, sebesar apapun badai, topan, menghantam kita, bahkan tsunami sekalipun, menghantam dalam kehidupan kita, pribadi kita, keluarga kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan pelayanan kita, dihantam goncangan yang begitu dahsyat sekalipun. Tapi kalau kita berlindung kepada Tuhan, kita aman. Karena Tuhan yang menjamin, Tuhan yang menjaga kita. Amin. Walaupun kita memang rentan, tapi kita akan aman kalau kita berlindung kepada Tuhan. Orang yang berlindung kepada Tuhan artinya begini. Dia tahu dia lemah. Makanya dia membutuhkan Tuhan. Dia mencari Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Itu orang yang menjadikan Tuhan perisai dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan menjaga, melindungi saudara, supaya Tuhan menjadi perisai dalam kehidupan saudara. Sehingga kita aman, baik pribadi kita, rumah tangga, usaha pekerjaan pelayanan kita aman. Karena Tuhan kita jadikan perisai dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat, masih di ayat 114. Aku berharap kepada firman-Mu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dilakukan pemazmur ketika dia mengalami banyak persoalan, banyak tantangan, tekanan dalam kehidupannya. Yang ketiga, pemazmur hanya mau berharap kepada Tuhan. Artinya apa? Pemazmur ini mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Pemazmur tidak mengandalkan kekuatannya manusia, keluarganya. Kalau bisa kita katakan yang menulis firman Tuhan ini mungkin Raja Daud yang punya kekuatan, power, punya masa, punya tentara-tentara yang hebat. Saudara, kalau dia tidak mengandalkan Tuhan, seberapa kuat pun Daud pasti kalah. Tapi sebaliknya, walaupun Daud hanya sendiri, tentaranya mungkin hanya sedikit, sementara tentara musuh begitu banyak, seperti pasir di laut banyaknya. Tapi kalau Daud mengandalkan Tuhan, pasti Daud keluar menjadi pemenang. Saudara, bukan masalah jumlah yang menjadi inti. Siapa yang kita andalkan, dialah yang akan keluar menjadi pemenang. Kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti kita menang. Amin. Tapi kalau kita andalkan manusia, saudara pasti akan kalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Hanya kepada Tuhan kita meminta, kita berseru, kita berharap. Hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar. Mari, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan andalkan di luar Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudara yang tidak mengandalkan Tuhan, saudara akan kena kutuk. Saudara bisa baca dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat 8 di sana. Di sana ditulis, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara,
Mereka yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri karena merasa masih muda, masih kuat, masih hebat, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, tidak mau beribadah, tidak mau ikut dalam persekutuan, tidak mau melayani, mereka orang-orang terkutuk. Saya banyak melihat orang-orang yang dulunya hebat, luar biasa, kaya raya, tapi di akhir hidupnya menderita, jatuh miskin, bangkrut. Karena apa? Di masa mudanya, dia mengandalkan dirinya sendiri, tidak pernah ke gereja. Memang betul dia mendapatkan banyak waktu itu, tapi habis dalam sekejap. Dia membayar sangat mahal. Waktu-waktu dia yang harusnya waktu muda dia cari Tuhan, dia lupakan Tuhan, dia tinggalkan Tuhan. Di masa tuannya dia membayar habis semua berkat, habis. Untung masih hidup, saudara. Sehingga di masa tuannya, walaupun dia susah, sakit, sudah nggak punya apa-apa, untung dia masih bisa diselamatkan karena dia menyesal, dia bertobat, saudara. Tapi lihat kehidupannya, sangat-sangat miris. Orang-orang yang mengejar dunia, hidupnya seperti itu. Sekarang memang kelihatan hebat. Saudara nggak pergi ke gereja, wah kelihatannya saudara luar biasa. Tapi saudara akan membayar mahal. Saya banyak melihat orang-orang seperti itu. Banyak orang konseling dengan saya, minta doa, menceritakan tentang hebatnya mereka di masa lalu. Tapi di masa tua, mereka habis. Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan. Nomor satukan Tuhan. Jangan menomor duakan Tuhan. Jangan seolah-olah harta dunia, oh lembur, oh dapat bonus itu yang sudah menjadi nomor satu dalam hidup saudara. Kalau itu yang menjadi nomor satu, itu penyembahan berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Utamakan Tuhan dalam kehidupan saudara. Maka sekarang saudara mungkin boleh susah. Tapi di hari Tuhan, saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Anak cucumu menikmati berkat karena saudara hidup takut akan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Sehingga anak cucu saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur mau sharing dengan kita. Andalkan Tuhan dalam kehidupan. Maka Tuhan akan menjaga, melindungi, dan memberkati kita semua. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dia selalu cari Tuhan. Dia selalu datang beribadah. Dia mau terlibat dalam pelayanan. Itulah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Hari ini kita belajar dari pemazmur. Menceritakan apa yang dia lakukan ketika dia mengalami satu tantangan, persoalan, pergumulan, tekanan yang begitu berat. Dia alami. Apa yang dia lakukan? Yang pertama, pemazmur menjadikan Tuhan tempat persembunyiannya. Yang kedua, pemazmur menjadikan Tuhan itu perisai, tempat dia berlindung. Yang ketiga, pemazmur hanya berharap kepada Tuhan. Artinya dia mengandalkan Tuhan sepenuh hatinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan, lawat mereka dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, usaha pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan, buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk keponakan terkasih Febrian Wisan yang berulang tahun kemarin. Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan, cita-cita. Tuhan berikan buat dia. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya!